Cameron even claims to know his Barra dad's name. Shane Robertson. Shane Robertson? Yes? So who was Shane Robertson again? My Barra dad. My Barra dad. Halo Sobat Balinesia, selamat datang di channel Jurnal Balinesia. Di video kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin bisa menjadi fakta atau bukti konkret terkait adanya reinkarnasi. Reinkarnasi dan karma adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Dua hal ini diajarkan dalam agama Hindu dan sangat dipercaya oleh umat Hindu di seluruh dunia termasuk umat Hindu di Bali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata reinkarnasi berarti penjelmaan atau penitisan makhluk hidup yang telah lama mati. Dalam agama Hindu, tujuan reinkarnasi adalah memperbaiki karma di kehidupan di masa lalu. Jika sobat-sobat memiliki saudara, keluarga atau orang-orang di sekitar sobat yang pernah merasakan atau mengingat kehidupannya di masa lalu, sobat bisa bagikan ceritanya di kolom komentar di bawah. So, without any further ado, let's get started. Kisah atau kejadian terkait reinkarnasi pertama kita datang dari negara Amerika Serikat. Pada tahun 1999, seorang bocah laki-laki bernama James Leininger terlahir di Louisiana, Amerika Serikat. Ketika dia masih kecil, James Leininger sudah menunjukkan karakteristik yang khas, terutama minatnya yang sangat besar terhadap pesawat terbang. Namun ketika James baru berusia 2 tahun, dia mulai mengalami serangkaian mimpi buruk. Dan ketika mimpi buruk itu terjadi, James akan menendang dan berteriak. Di dalam mimpi dia terus-menerus berteriak ketakutan. Pesawat terbakar. Si kecil tak bisa melompat keluar. Sambil menendang dan menyakar seperti orang yang sedang berjuang hendak keluar dari kokpit. Pada saat James berusia 3 tahun, dia pernah berjalan di samping sebuah pesawat. Saat itu, dia melakukan gerakan layaknya pilot yang sedang melakukan pemeriksaan pada pesawat sebelum lepas landas. Ada juga kejadian di mana saat ibunya membelikan pesawat mainan untuk James, ibunya mengatakan bahwa ada sesuatu seperti bom di bagian bawah pesawat mainan itu. Nah, disinilah ibunya merasa terkejut karena James dengan cepat mengkoreksi perkataan ibunya dan mengatakan kepada ibunya bahwa itu bukanlah bom, melainkan tangki bahan bakar pesawat cadangan. Like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, oh look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. Kok anak sekecil itu bisa tahu banyak tentang pesawat? Mungkin sering nonton TV yang ngebahas pesawat mungkin? Ya bisa jadi sih. Oke, kita lanjut. Kemudian, mimpi buruk si James ini jadi makin sering, bisa 3 atau 4 kali dalam seminggu. Ibunya gak diam aja dong ngelihat anaknya yang kayak begitu. Kasihan juga anaknya mimpi buruk terus menerus. Nah, kemudian ibunya minta bantuan ke orang yang bernama Carol Bowman. Carol Bowman ini adalah seorang ahli dan terapis yang sudah sering banget meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan reinkarnasi. Dengan bantuan Bowman, James mulai semakin membagikan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya. Dan mimpi buruknya pun mulai berkurang secara signifikan. Orang tua si James bilang, ketika James berumur 2-4 tahun, James tuh sering banget cerita ke orang tuanya tentang kisah mantan pilot pesawat tempur selama Perang Dunia Kedua. Terutama ketika James sudah mau tidur malam. Kalau masih kecil kan kita masih tidur sama orang tua tuh. Nah, pas itu si James cerita sama orang tuanya. Suatu kali James cerita ke orang tuanya kalau pesawatnya ditembak oleh pasukan Jepang. Setelah itu pesawatnya jatuh. What happened to your plane? He said, it crashed on fire. And Bruce said, why did your airplane crash? And he said, it got shot. And Bruce said, well, who shot your plane? And I'll never forget the look on his face. He went, oh, the Japanese. James cerita kalau waktu itu dia memakai pesawat tempur jenis Corsair. Terus dengan mimik wajah yang serius dia bilang gini ke orang tuanya. Apa kalian tahu? Pesawat tempur seperti itu bannya sering pecah. James juga pernah bilang ke ayahnya kalau kapal induk tempat pesawatnya lepas landas dan mendarat bernama Natoma. Dia juga bilang kalau ada seorang pilot yang terbang bareng sama dia yang bernama Jack Larson. Nah, si James bilang dia ditembak jatuh di atas pulau Iwo Jima di Jepang. Di sini ayahnya mulai bingung. Ini kejadian beneran atau imajinasi anaknya aja nih? Pertama, si James yang masih kecil ini tahu banget masalah pesawat. Terus yang kedua, nih bocah cerita tentang Perang Dunia Kedua. Padahal orang tuanya nggak pernah ngebahas atau cerita-cerita tentang perang ke anaknya. Ya iyalah masih kecil masa didongengin Perang Dunia. Iya.
Setelah melalui beberapa penelitian, ayahnya si James kaget menemukan fakta bahwa semua yang dibilang anaknya itu benar. Mulai dari pesawat jenis Corsair yang bannya sering pecah, terus Natoma adalah nama kapal Indo-Amerika di Samudra Pasifik pada saat Perang Dunia Kedua. Dan orang yang dibilang sama anaknya terbang bareng dia, yang namanya Jack Larson itu, memang ada. Sampai sekarang Jack Larson itu masih hidup dan tinggal di negara bagian selatan Amerika, yaitu Arkansas. Called the Natoma Bay. And Jack Larson, the Navy buddy little James recalled? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well and living in Arkansas. Fakta lain yang ditemukan ayahnya adalah dalam misi serangan udara di Iwo Jima pada saat Perang Dunia Kedua, satu-satunya pilot yang tewas bernama James M. Houston Jr. Searching the internet, combing through military records, and interviewing men who served aboard the Natoma Bay. Finally, a breakthrough. He learned that there was just one pilot from the squadron killed at Iwo Jima. That pilot, James M. Houston Jr. Is this why little James was calling himself James III? It just crystallized in my mind. This has to be who we're talking about. You know, my meter of skepticism was starting to go over toward belief. Kalau ini sebuah kebetulan, kok banyak banget kebetulannya? Karena bisa kita bilang, di kehidupan masa lalunya, si anak kecil bernama James Leininger ini, namanya juga sama-sama James juga. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Untuk kejadian kedua ini dilansir dari buku catatan seorang dokter bernama Dr. Eli Larch. Beliau seorang dokter terkemuka di jalur Gaza yang hidup pada tahun 1960 sampai tahun 2009. Sebelumnya, Dr. Eli Larch ini pernah melakukan penelitian pada seorang bocah yang mengaku mengingat kehidupannya di masa lalu. Akan tetapi, nama bocah itu dirahasiakan demi kepentingan penelitiannya si Dr. Eli Larch ini. Nah, si bocah 3 tahun itu katanya berasal dari dataran tinggi Golan yang letaknya itu di perbatasan Suriah dan Israel. Dalam penelitian si dokter ini dikatakan bahwa anak 3 tahun itu bisa mengingat kehidupan masa lalunya dan dia bilang ke keluarganya kalau dia itu dulu dibunuh sebelum dia dilahirkan sekarang ini. Cara dia meninggal adalah dengan dipukul di bagian dahi dengan kapak. Itulah kenapa bocah itu lahir dengan tanda panjang yang membentang di dahinya secara vertikal. Dan gak cuma itu aja, bocah itu juga bilang kalau dia tahu di mana tubuhnya dikubur, supaya nanti bisa digali lagi untuk mengidentifikasi orang yang membunuh dia zaman dulu. Setelah itu, orang tua dan keluarganya membawa anak itu untuk mengunjungi tempat-tempat yang dia ingat dari masa lalunya. Karena ini anak masih ingat nih dari desa mana dia berasal gitu. Dan yang luar biasanya lagi nih, bahkan dia masih ingat nama yang dia pakai di kehidupan sebelumnya. Nih bocah dan keluarganya akhirnya sampai tuh di desa tempat si bocah berasal dulu. Setelah dicek and recheck, ternyata nama yang disebutkan anak itu adalah nama seseorang yang hilang di desa itu 4 tahun sebelum anak itu lahir. Kaget dong orang-orang desa itu. Beneran gak nih? Lanjut, akhirnya si bocah itu yang mimpin orang-orang desa dan keluarga itu ke tempat di mana tubuh masa lalunya dikubur sama pembunuhnya. Dan mereka menemukan kerangka dengan luka di dahi persis seperti dikatakan anak itu. Ini lagi nih, ini kalau sebuah kebetulan, sungguh kebetulan yang WOW banget nih. Soalnya itu bocah 3 tahun bahkan mengingat nama lengkap pembunuhnya. Dan si pembunuh itu ada di situ. Ikut sama dia juga muter-muter nyari tempat kuburannya sama warga desa. Si pembunuh itu kaget dan mukanya pun langsung pucat. Tapi waktu awal-awal si pembunuh gak mau ngaku. Akhirnya jasad itu diangkat untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pada akhirnya senjata yang digunakan oleh si pembunuh pun terungkap. Nah di sini orang yang dituduh membunuh itu gak bisa lagi nutupin kejahatannya. Akhirnya dia pun mengakui kalau dialah yang membunuh orang yang jasadnya diangkat itu. Selain dituliskan oleh Dr. Eli Larch, kisah ini juga ditulis oleh penulis Jerman Thurs Hardou dalam bukunya yang berjudul Children Who Have Ever Lived, Reincarnation Today. Ini anak kecil jago banget nih, luar biasa banget, bahkan ngalahin kehebatannya Detektif Conan. Mantap. Kita lanjut ke cerita nomor 3.
Sejak usia 2 tahun, seorang anak bernama Cameron Macaulay bilang ke ibunya kalau dia dulu berasal dari sebuah pulau bernama Barra yang terletak di pantai barat Skotlandia. Macaulay juga bercerita tentang sebuah rumah bercat putih di sebuah pantai dekat lapangan terbang. I lived in the White House with my mom and dad and my 3 brothers and sisters. Selain itu, anak ini juga bilang kalau dia punya anjing berwarna hitam putih dan nama ayahnya di kehidupannya sebelumnya adalah Shane Robertson yang meninggal karena ketabrak mobil. And I took my dog with me and I play with him and my brothers and sisters to play. Cameron even claims to know his Barra dad's name. Shane Robertson. Shane Robertson? Yes. So who was Shane Robertson again? My Barra dad. My Barra dad. Karena anaknya sering merengek minta diajak ke Barra dengan alasan kangen dengan kehidupan yang dulu, Macaulay pun akhirnya pergi dengan naik pesawat ke Barra. Dan bener aja, keluarga Macaulay melihat sebuah rumah bercat putih di dekat lapangan terbang yang terletak di pinggir pantai. Dan rumah itu adalah milik seseorang bernama Robertson. Dan memang benar keluarga itu dulu mempunyai seekor anjing berwarna hitam putih yang kini sudah mati. Together with psychiatrist Dr. Jim Tucker, Cameron and his mum are going on a search for evidence of his past life. Are there rational explanations for the remarkable coincidences which follow? Macaulay yang umurnya masih kecil itu hafal juga dengan lorong-lorong dan ruang-ruang dalam rumah besar itu. Cerita reinkarnasi Macaulay ini didokumentasikan dalam sebuah acara di TV Inggris yang menjadikan kisah Macaulay sebagai salah satu kisah reinkarnasi terbaik yang pernah ada. Mantap! And the new series of Extraordinary People continues next week with Itulah beberapa kisah atau kejadian terkait reinkarnasi. Jika sobat-sobat suka video ini, silahkan like dan share video ini. Dan jika sobat-sobat memiliki masukan, kritik, dan saran, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.